Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran sudut pada jarum jam, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat sebuah jam dan ada dua buah jarum. Di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Di mana jarum pendek ini menunjukkan jam dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Nah, di antara dua jarum ini terbentuk dua buah sudut, yaitu sudut terkecil dan sudut terbesar. Nah, pada pembahasan materi kali ini kita akan mencari sudut terkecil yang terbentuk antara dua buah jarum jam ini. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita lihat dulu jarum pendeknya. Nah, pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putaran waktu sama dengan 12 jam. Ya, ada 12 jam. Dan satu putaran sudut itu sama dengan 360 derajat. Maka pergeseran 1 jam itu sama dengan 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Lalu kita perhatikan jarum panjangnya. Ya, ini jarum panjangnya menunjukkan menit. Jadi pergeseran kita hitung dari angka 12. Satu putaran waktu ada 60 menit. Dan satu putaran sudut sama dengan 360 derajat. Maka pergeseran 1 jam itu sama dengan 360 derajat per 60 sama dengan 6 derajat. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita disuruh menentukan sudut terkecil yang terbentuk oleh dua buah jarum jam pada pukul 3.30. Langkah pertama, kita lihat terlebih dahulu jarum pendeknya. Di mana jarum pendek di sini adalah menunjukkan jam. Jadi ini 3.30. 30 ini adalah menitnya. Jadi 1 jam itu 60 menit. Jadi 3.30 per 60 dikali. Nah, ini kita kalikan berapa kalau jarum pendek? Kita kalikan pergeseran 1 jamnya adalah 30. Jadi kita kalikan 30. Nah, cara menghitungnya karena di sini terdiri dari pecahan campuran, jadi kita kalikan bilangan bulat dengan 30. Jadi 3 kali 30, kemudian ditambah 30 per 60 kali 30. Lalu kita hitung 3 kali 30 adalah 90 ditambah. Nah, ini kita bisa coret dengan 60, hasilnya adalah 2. Jadi 30 dibagi 2 itu adalah 15. Sehingga jarum pendek di sini membentuk sudut 90 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 105 derajat. Kemudian kita lihat jarum panjangnya. Jarum panjang di sini menunjukkan menit. Nah, di sini 30 menit. Pergeseran pada jarum panjang adalah 6 derajat sehingga hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, sudut antara dua jarum jam itu adalah selisih antara angka besar dikurangi angka kecil. Jadi 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Sehingga sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 3.30 adalah 75 derajat. Contoh yang kedua, di sini adalah pukul 2.24. Berapakah sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 2.24? Nah, langkah pertama kita lihat terlebih dahulu jarum pendeknya. Nah, di sini adalah 2.24. Nah, karena 24 ini adalah menit, jadi kita per 60 dikalikan 30. Kalau jarum pendek ya, pergeseran waktunya. Jadi sama dengan 2 dikali 30 ditambah 24 per 60 dikali 30. Kita hitung 2 kali 30 sama dengan 60. Kemudian ditambah, nah ini 30 kita coret dengan 60, di sini 2. Jadi 24 dibagi 2 adalah 12. Sehingga hasilnya 60 derajat ditambah 12 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, kemudian kita lihat jarum panjangnya, ya. Jarum panjang menunjukkan menit, di sini adalah 24. Nah, tadi
untuk menit kita kalikan dengan 6 ya. Jadi 24 dikali 6 sama dengan 144 derajat. Nah, untuk menentukan sudut antara dua jarum jam atau sudut terkecilnya itu adalah angka terbesar dikurangi angka kecil, yaitu 144 derajat dikurangi 72 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 72 derajat. Jadi sudut terkecil yang terbentuk antara pukul 2.24 ya itu adalah 72 derajat. Nah, sekarang contoh selanjutnya adalah sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 5:04. Langkah pertama sama ya, kita lihat jarum pendeknya. 5, 4 per. Nah, 60 ya, karena 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sekarang kemudian dikalikan dengan 30. Nah, dikalikan 30 sama dengan, jadi 5 kali 30 ditambah 4 per 60 kali 30. Jadi 5 kali 30 sama dengan 150 ditambah. Nah, ini kita coret 2, jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga 150 ditambah 2 adalah 152 derajat. Kemudian kita lihat jarum panjangnya. Jarum panjang menunjukkan menit. Di sini adalah 4 menit ya, kita kalikan dengan 6. Jadi sama dengan 4 kali 6 derajat sama dengan 24 derajat. Maka sudut antara dua jarum jam yang terbentuk pada pukul 5.04 itu adalah 152 derajat dikurangi 24 derajat sama dengan 128 derajat. Baik anak-anak, perhatikan gambar jam berikut. Nah, di sini terlihat pukul 6 ya. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12 ya. Jadi sudut yang terbentuk adalah 180 derajat karena di sini membentuk sebuah garis lurus. Kemudian ini adalah pukul 3:30, sudut yang terbentuk adalah 75 derajat atau 3.30 ya, 3:30 itu. Jadi ini sama dengan 75 derajat. Nah, ini perhitungannya nanti coba kalian hitung dengan cara yang sudah dijelaskan. Kemudian ini pukul 9.30 atau 9:30 ya, sudut yang terbentuk di sini adalah 105 derajat. Selanjutnya pukul 5 atau ya 5:00 ya, sudut yang terbentuk adalah 150 derajat, di sini letaknya. Selanjutnya ini adalah pukul 2.24. Berapakah sudut terkecil yang terbentuk? Nanti bisa kalian cari menggunakan cara yang sudah dijelaskan. Baik, di sini ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan dengan cara melihat jarum kecil dan jarum pendek ya, jarum pendek dan jarum panjang. Soalnya adalah hitunglah sudut terkecil dari jarum jam. Yang pertama pukul 4.30, dilanjutkan pukul 7.20, kemudian pukul 5.12, pukul 9:01 dan pukul 10.40. Nah, ini sebagai latihan kalian, kerjakan dengan cara yang sudah dijelaskan. Selamat belajar dan jangan lupa berlatih, rajinlah berlatih. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.